السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الداعي إلى رضوانه. وقال جل جلاله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، سائلين الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى، وهو ولي ذلك والقادر عليه. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang jemaah kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sebuah keberuntungan bagi seorang hamba ketika Allah masih memberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang kepadanya. Lalu kesempatan tersebut dia pergunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, melaksanakan ketaatan, dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepadanya. Ini adalah merupakan sebuah keberuntungan, dan beruntunglah hamba tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Yang paling baik itu siapa ya Rasulullah? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu, kata Rasulullah, adalah orang yang Allah panjangkan umurnya, kemudian umur yang panjang itu, kesempatan yang ada itu dia pergunakan untuk memperbaiki amalan-amalannya kepada Allah. Umurnya panjang dan amalannya semakin baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang yang paling baik. Lalu beliau bertanya lagi, wa ayyun nasi syarr? Lalu siapa yang paling buruk ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk itu, kata Rasulullah, adalah orang yang Allah berikan kesempatan hidup, Allah panjangkan umurnya, namun umur yang panjang itu malah semakin menjadikan buruk amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengerjakan ketaatan-ketaatan, ataupun untuk menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon dan berharap kepada Allah Jalla Jalaluh, semoga kita masuk orang yang pertama yang Allah berikan umur yang panjang, kesempatan hidup, dan kita selalu memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa
insya Allah kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Kesempatan Allah berikan dan waktu masih tersisa. Kita pergunakan untuk berlomba-lomba mendapatkan karunia dari sisi Allah, rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan datang untuk menggenggam tangan kita menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesempatan demi kesempatan, dan seharusnya bagi seorang hamba yang mengetahui tentang nilai-nilai kehidupan dan nikmat usia yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia pasti akan mempergunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah waktu kita untuk mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat banyak. Dan di antara cara seorang hamba untuk mendapatkan keutamaan yang besar di dalam bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan yang banyak dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau sekiranya kita solat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, solat itu hanya untuk kita. Kalau sekiranya kita berpuasa, ikhlas karena Allah dan puasa itu hanya untuk kita. Kalau sekiranya kita berzikir kepada Allah dan zikir itu hanya untuk kita, hanya terbatas kepada diri kita. Namun yang terbaik kata para ulama, sekalipun bukan secara mutlak, adalah ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Ketika dan di saat kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya terbatas kebaikan itu kepada diri kita. Seperti apa contohnya? Seperti mengajarkan ilmu kepada orang lain. Atau seperti memberikan nasihat yang baik kepada orang lain. Atau bisa dengan menyiapkan perbukaan bagi orang yang berpuasa. Atau bisa jadi membantu orang-orang yang lemah. Kesimpulannya adalah Ramadan adalah bulan kedermawanan. Dan waktunya untuk berbuat baik buat diri kita dan juga untuk orang lain. Makanya ulama mengatakan Ramadan dikatakan dengan syahrul jud was sadaqah. Ramadan dikatakan bulan kedermawanan. Saatnya berbuat baik kepada orang lain. Dan bulan bersedekah. Di saatnya untuk berbagi kepada hamba-hamba Allah yang lain. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Malik Al-Ash'ari, apa kata Rasulullah? As-salatu nurun was-sadaqatu burhan. Salat itu adalah cahaya dan sedekah itu adalah bukti. Salat yang kita kerjakan karena Allah itu adalah cahaya untuk kita. Cahaya di wajahnya, cahaya di hatinya, cahaya di kuburannya, cahaya di padang mahsyar, dan cahaya sebelum dia sampai di atas sirat. Itulah salat. Sedangkan sedekah merupakan bukti. Bukti keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bahwa dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kenapa dikatakan bukti? Karena sedekah sekalipun bentuknya adalah zahir. Kita mengeluarkan harta kita untuk berbagi kepada orang lain, zahir. Namun pahalanya adalah perkara yang ghaib. Kita tidak bisa melihatnya. Dan ini merupakan janji dari janji Allah yang akan mengimani, yang percaya dengan janji Allah tersebut
adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik dia ragu dengan janji Allah. Apalagi orang-orang kufar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, sadaqa burhan. Bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa nafsu kita, jiwa kita sangat mencintai harta dan sangat pelit. Allah mengetahuinya. Namun yang akan berlaku pemurah, dermawan adalah orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan dan Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya sedekah merupakan bukti dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari dalam Adabil Mufrad, apa kata Rasulullah? Khoslatani la tajtami'ani fi mu'min, al-bukhlu wa su'ul khuluq. Ada dua sifat kata Rasulullah yang tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang mukmin. Dua sifat tidak akan kita temukan dalam diri seorang mukmin. Dalam diri siapa? Seorang mukmin. Apa itu ya Rasulullah? Al-bukhlu wa su'ul khuluq. Orang yang pelit dan orang yang buruk akhlaknya. Pelit dan buruk akhlaknya. Kedua-duanya ini tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang mukmin. Dalam riwayat yang lain dikatakan la yajtami'u syuhu wa imanun fi qalbi 'abdin abada. Kata Rasulullah, tidak akan mungkin berkumpul di dalam hati seorang hamba selama-lamanya. Apa itu ya Rasulullah? Asyuh, pelit dan keimanan. Tidak akan mungkin sifat pelit, kikir akan bertemu dengan keimanan di dalam hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan as-sadaqatu burhan. Sesungguhnya sedekah merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa pelit dan orang yang buruk akhlak tidak akan mungkin kita temukan dalam diri seorang mukmin? Karena kedua ini merupakan akhlak yang tercela, yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan akan mengurangi keimanannya, akan menurunkan kadar keimanannya. Sekalipun pelit itu bertingkat-tingkat, bakhil itu bertingkat-tingkat. Ada bakhil yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada bakhil yang menjatuhkan seseorang kepada dosa besar, dan ada pelit itu yang menjadikan seseorang jatuh ke dalam kemaksiatan. Pelit yang bagaimana yang mengeluarkan dari seseorang dari Islam? Ketika dia mengingkari kewajiban mengeluarkan zakat terhadap harta yang seharusnya dia keluarkan zakatnya. Dia mengingkari kewajibannya, maka dia telah keluar dari agama Allah. Kalau sekiranya dosa besar, seseorang yang tidak mau mengeluarkan harta atau zakat dari hartanya tersebut, namun dia tidak mengingkari tentang kewajibannya, akan tetapi karena rasa pelit, rasa bakhil, dan dia menahan harta itu, dia telah jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Sedangkan pelit yang menyebabkan seseorang jatuh kepada kemaksiatan, dosa kecil, ketika seseorang yang tidak mau dan enggan untuk menjamu tamunya. Kalaulah sekiranya kita bertanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang mukmin, seharusnya dia tidak akan bertanya. Tetapi kalau sekiranya kita ingin bertanya, apa yang harus kita khawatirkan dengan harta yang kita keluarkan? Apa yang harus kita takutkan?
Bukankah harta itu milik Allah? Allah yang memberinya, Allah yang menguasakannya kepada kita, Allah yang meminjamkannya, dan orang yang mempergunakan harta itu dengan jalan yang baik, Allah berikan surga kepadanya. Harta milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Kemudian Allah meminjamkannya kepada kita. Allah meminjamkan kepada kita. Atau dalam bahasa lain, kita meminjamkannya kepada Allah. Allah meminta pinjaman kepada kita. Dari harta yang Allah miliki tersebut. Dan kita pergunakan di jalan Allah dan Allah berikan surga untuk pelakunya. Inilah karunia Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Tidak ada sesuatu pun yang kalian nafkahkan, sekecil apapun dia, sebesar apapun dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Yang mengatakannya siapa? Allah. Yang menjanjikan gantinya siapa? Allah. Wa huwa khairur razikin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik zat pemberi rezeki. Yang yakin dengan janji Allah ini hanyalah mukmin. Yang percaya dengan janji Allah ini hanyalah orang mukmin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shadaqatu burhan. Sesungguhnya sedekah merupakan bukti keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan merupakan momen yang sangat tepat untuk mengasah kepemurahan di dalam hati kita kembali. Sekalipun seharusnya seorang mukmin di luar bulan Ramadan menjadi orang yang pemurah atau selalu bersifat pemurah, namun kita jadikan Ramadan sebagai ajang menambah kedermawanan kita kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu yang terbaik untuk menata hati kita, memperbaiki jiwa kita. Kalau selama ini mungkin pelit, kita lawan sekarang, kita usahakan membuang rasa pelit tersebut, kita berusaha menjadi orang yang dermawan. Allah yang akan menggantinya. Dan ini merupakan janji Allah. Dan tidak ada yang percaya dengan janji Allah kecuali hanya orang-orang yang beriman. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kita? Contoh yang sangat baik yang telah Allah sediakan, yang telah Allah tinggalkan untuk kita semua. Yang juga merupakan mukjizat dari mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahihnya? Dari Abdullah ibn Abbas. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat pemurah. Wa kana ajwadun nas fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Dan beliau sangat dermawan sekali ketika di bulan Ramadan, di saat Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Quran. Malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan dan mempelajari Al-Quranul Karim. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya di dalam melakukan kebaikan lebih kencang dari angin yang berhembus. Beliau seorang yang dermawan. Di dalam bulan Ramadan sangat dermawan. Dan kita sudah mendengarkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sirah Nabi kita alaihi salatu wassalam sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Sebelum wahyu datang kepada Nabi kita di Gua Hira,
Ummuna Khadijah sebagai saksinya. Ketika Jibril datang kepada beliau, Nabi kita ketakutan. Lalu sampai di rumah beliau mengatakan kepada Ummuna Khadijah, "Zammiluni, zammiluni. Laqad khasyitu ala nafsi." Saya takut dengan diri saya. Saya khawatir ada sesuatu yang akan menimpa saya. Apa kesaksian istri beliau? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Demi Allah, wahai suamiku, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Tidak akan pernah mencelakakanmu. Innaka latasilur rahim. Karena engkau adalah orang yang selalu menghubungkan silaturahim. Wa tahmilul kalla. Dan yang selalu membantu orang-orang yang lemah. Wa taksibul ma'dum. Dan orang yang selalu memberi orang yang tidak memiliki sesuatu. Memberi orang yang tidak punya. Wa taqrid dhaif, dan engkaulah orang yang selalu memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu membela kebenaran. Nabi kita alaihi salatu wassalam, sosok beliau sebelum dijadikan dan diutus oleh Allah sebagai utusannya. Seorang yang dermawan, yang pemurah. Di masa jahiliyah. Dan setelah Islam datang, apa kata Jabir ibnu Abdullah? Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala lah. Kesaksian Jabir ibnu Abdullah sebagaimana disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu yang beliau miliki, dia mengatakan, "Oh, enggak bisa." Atau enggak boleh. Enggak pernah. Setiap ada orang yang meminta dan beliau memilikinya, langsung diberikan. Allahu Akbar. Di luar bulan Ramadan. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu yang beliau miliki, beliau mengatakan enggak boleh. Tidak. Akan tetapi beliau selalu memberi orang yang meminta kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu warda, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Apa kata Anas? Anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Ada seseorang yang meminta kepada Rasulullah. Coba lihat, meminta sesuatu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah memberikan kepadanya. Apa yang dia minta? Dia meminta, lalu Rasulullah memberikan satu lembah yang dipenuhi dengan kambingnya. Diberikan oleh Rasulullah. Ambillah. Ambillah semuanya. Allahu Akbar. Fa'ata qaumahu faqala ya qaumi aslimu. Yang meminta ini, subhanallah, belum muslim sebelumnya. Setelah dia diberi satu lembah kambing oleh Rasulullah, langsung dia kembali kepada kaumnya. Dan memberitahukan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Masuklah ke dalam agama Muhammad. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a rajulin la yakhaful faqah. Sesungguhnya Muhammad adalah orang yang sangat dermawan sekali. Yang memberikan apa yang diminta. Dan tidak pernah merasa takut dengan kefakiran sedikit pun. Lalu Anas melanjutkan, wa in kana ar-rajulu la yaji'u ilaihi ma yuridu illa dunya. Dan seseorang terkadang datang kepada Rasulullah meminta-minta itu bukan untuk menginginkan kebaikan dari sisi Allah, bukan menginginkan Islam, akan tetapi menginginkan dunia. Fama yumsi hatta yakuna dinuhu ahabba ilaihi minad dunya bima fiha. Kata Anas bin Malik, pagi hari Allah memberikan apa yang dia minta. Dia melihat kedermawanan, kepemurahan Rasulullah SAW. Belum datang senja, orang itu sudah meyakini sesungguhnya agama Muhammad jauh lebih baik dari dunia beserta isinya. Allahu Akbar. Kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi rasul dan setelah beliau diangkat menjadi rasul. Di dalam bulan Ramadan ajwad minar rihil mursalah. Bahkan di dalam bulan Ramadan kebaikan kedermaannya melebihi, bahkan lebih kencang dari angin yang berhembus. Ulama menyebutkan kepada kita, kenapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu wardah menyerupakan, mengumpamakan kepemurahan Rasulullah dan kedermawannya itu seperti angin yang berhembus. Ulama menyebutkan kepada kita saking cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan kebaikan untuk berbagi, menolong orang lain dan melapangkan kesulitan dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Yang kedua, kenapa Abdullah ibnu Abbas menyamakan atau mengumpamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan angin? Karena angin yang membawa kebaikan itu, dia akan membawa keberkahan dan keberkahannya merata kepada semua makhluk. Rasulullah ketika memberi tidak pilih kasih. Ada yang meminta beliau kasih sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau menolak, ini yang datang meminta saya enggak beri kamu. Saya tidak berbagi dengan Anda. Datang yang kedua, saya berbagi dengan. Enggak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang demikian. Bahkan ma su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an qad faqala la. Belum pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak sesuatu yang diminta dan sesuatu itu beliau miliki, beliau tidak mau memberikannya kepada orang lain. Belum pernah. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam selalu berbagi dengan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh muridnya Al-Imam Al-Muzani. Apa kata Imam Syafi'i? Wa uhibbu lirrajuli ziyadata bil judi fi syahri Ramadan iktidaan bi Rasulillah. Saya sangat menginginkan, kata Imam Syafi'i, seorang laki-laki menambah kedermawanannya pada bulan Ramadan sebagaimana dia mengambil contoh dari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menginginkan kepada kaum laki-laki, kalau di luar bulan Ramadan dia dermawan, maka di dalam bulan Ramadan bertambah kedermawanannya dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, wa hajatin nasi fihi ila masalihihim. Yang kedua, melihat kepada kebutuhan orang di saat itu demi kemaslahatan mereka. Wa li tashaghulin katsirin minhum bisawmi was-shalah an makasibihim. Karena pada bulan Ramadan orang-orang mukmin dan mukminah sibuk dengan berpuasa, sibuk dengan berzikir kepada Allah, sibuk dengan mengerjakan sholat, sibuk dengan membaca Al-Quran. Kalau sekiranya orang dan kaum laki-laki yang Allah lapangkan dari segi hartanya, dia semakin dermawan, maka itu akan semakin menguatkan hamba-hamba yang lainnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Alhamdulillah kita rasakan. Di Indonesia, di luar sana juga Masya Allah. Mereka berlomba-lomba untuk memberikan dan berbagi dengan hamba-hamba Allah yang lain. Ini yang diinginkan oleh Imam Syafi'i. Saya berharap dan menginginkan kepada kaum laki-laki untuk menambah kedermawanannya di dalam bulan Ramadan, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang di saat itu sangat butuh. Mereka ingin menyibukkan dirinya dengan beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, dan akan mengabaikan urusan-urusan dunianya, yaitu dalam rangka mencari rezeki. Dia ingin fokus beribadah kepada Allah. Kalau sekiranya ada orang yang berbagi,
yang mengulurkan tangannya, Masya Allah, maka dia akan membantu orang-orang lain dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan kepada kita, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yankusu min ajri shaimi syai'a. Orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala dari puasa orang itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sebutkan, man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang berperang, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut sekalipun dia tidak berangkat berjihad, namun dia sudah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, Allah berikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang berpuasa. Dan tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar. Bapak Ibu, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengomentari hadis Abdullah Ibn Mas'ud ini. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan sekali di bulan Ramadan? Yang pertama kata beliau, melihat kepada masanya, kepada waktunya. Sesungguhnya Ramadan merupakan waktu dilipat gandakan berbagai macam amalan-amalan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kesempatan ini luput dari beliau. Beliau menginginkan agar mendapatkan pahala yang sangat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, apa kata Rasulullah? Sadaqatu afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Rasulullah ingin mendapatkan keutamaan karena Ramadan merupakan bulan yang Allah lipat gandakan semua kebaikan di dalamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah sangat dermawan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membantu hamba-hamba Allah yang lain, membantu para sahabatnya untuk agar bisa fokus beribadah kepada Allah selama bulan Ramadan. Bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, salat, berzikir dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, kenapa Rasulullah sangat dermawan? Rasulullah ingin menggabungkan dua keutamaan ibadah di sisi Allah pada bulan tersebut. Apa itu? Keutamaan puasa dan keutamaan bersedekah. Beliau ingin mendapatkan keutamaan puasa dan juga ingin mendapatkan pahala dari sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad dengan sanad yang hasan di ghairihi. Apa kata Rasulullah? Inna fil jannati ghurafa. Sesungguhnya di dalam surga terdapat banyak kamar-kamarnya. Dan posisi kamar ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah merupakan seperti penduduk bumi kita melihat bintang-bintang, gugusan bintang-bintang yang sangat jauh di langit sana. Inilah ghuraf. Ada rumah, ada villa di dalam surga, ada rumah dan istana, dan ada ghuraf, ada kamar-kamarnya. Dinamakan oleh dalam Al-Quran ghuraf, kamar-kamar. Dan kedudukannya, tingkatannya sangat tinggi. Seperti kita melihat gugusan bintang-bintang di langit sana yang sangat jauh. Di dalam surga ada kamar-kamarnya. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Orang yang berada di dalam kamar tersebut, kata Rasulullah, bisa melihat keluar. Dan orang yang di luar bisa melihat apa yang ada di dalam kamar tersebut. Saking indahnya. Kita nggak bisa bayangkan bagaimana keindahan surga.
mendengar kata-kata Rasulullah menceritakan tentang surga, tentang derajat surga, kamar-kamarnya. Berdiri di dalam bisa melihat keluar, yang berdiri di luar bisa melihat di dalamnya. Faqama a'rabiyun. Langsung salah seorang Arab Badui bangkit, berdiri menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, liman ya? Liman ya Rasul? Ya Rasulullah, kalau begitu kamar-kamar tersebut milik siapa? Siapa yang berhak untuk menempatinya ya Rasulullah? Dan siapa sebagai penghuninya? Kerinduan beliau bertambah untuk mendapatkan tempat tersebut. Apa kata Rasulullah? Liman atabal kalam. Orang yang pertama adalah orang yang baik ucapannya, baik tutur katanya, tidak menyakiti orang lain, tidak mengunjing orang lain, tidak mencela orang lain. Inilah wa atabal kalam, baik ucapannya. Yang kedua, wa at'amat ta'am, orang yang memberikan makan kepada orang lain. Dalam Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Yang ketiga, wa adamas siyam, orang yang terus mengerjakan puasa-puasa. Bukan hanya di bulan Ramadan, dan juga diiringi dengan puasa-puasa sunnahnya. Wa shalla bil laili wan nasu niyam. Yang keempat kata Rasulullah, orang yang mengerjakan salat di malam hari di saat orang-orang lain tertidur lelap. Ucapan yang baik itu akan kita temukan bagaimana nasihat Rasulullah kepada orang-orang yang berpuasa untuk menjaga ucapannya. Yang kedua, memberikan makan. Allahu Akbar. Ini kita temukan di dalam bulan Ramadan. Dan terus mengerjakan puasa. Oleh karena itu Rasulullah SAW, kata Imam Ibn Rajab, beliau sangat dermawan di bulan Ramadan. Kenapa? Ingin menggabungkan dua ibadah. Yang pertama ibadah puasa. Yang kedua adalah ibadah sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan Ramadan. Pintu-pintu kebaikan Allah buka. Ajang untuk berlomba-lomba Allah sediakan. Sekarang kita lihat, siapa di antara kita yang akan berlomba-lomba untuk meraih kebaikan yang sangat banyak di sisi Allah? Siapa yang akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah? Medannya telah Allah siapkan. Allah bukakan pintu surga. Setan-setan Allah belenggu. Allah tutup pintu neraka. Kebaikan-kebaikan Allah lipat gandakan. Allah menginginkan kita untuk masuk ke surganya. Tidakkah kita mau menginginkan untuk melakukan kebaikan yang lebih? Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Salafun salih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita baca dan kita lihat sejarah mereka, mereka akan sedih kalau sekiranya tidak mendapatkan di depan rumahnya ada orang yang meminta-minta. Bahkan beliau menganggap itu sebuah musibah. Hakim Ibn Hizam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Zahabi dalam Siyar, beliau mengatakan, apa kata beliau? Ma asbahtu wa laysa bibali sahibu hajatin illa alimtu annaha minal masaib allati as'alullah al-ajra 'alaiha. Di pagi hari, kalau sekiranya aku tidak mendapatkan di depan rumahku ada orang yang meminta-minta, maka saya sudah yakin ini adalah merupakan musibah yang Allah berikan kepadaku. Dan aku berdoa semoga Allah memberikan pahala kepadaku dengan musibah yang telah Allah berikan ini. Allahu Akbar. Ketika Allah tidak berikan pintu-pintu kebaikan kepadanya, beliau sedih. Bahkan menganggap ini sebuah musibah. Dan itu setiap hari.
Kalau sekiranya dia tidak temukan, di depan pintunya ada orang yang meminta-minta. Bapak Ibu sidang jemaah yang dirahmati Allah, yakinlah kita. Orang mukmin pasti yakin. Apa itu? Sesungguhnya harta yang ada di tangan kita itu belum milik kita. Sampai harta itu kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang Bapak Ibu simpan di bank itu bukan punya ibu, bukan punya bapak. Bukan Bapak Ibu pemilik yang sebenarnya. Tetapi yang Bapak Ibu miliki sebenarnya adalah uang yang kita sedekahkan. Dikatakan oleh Imamul Hasanul Basri, apa kata beliau? Ra'aitul ahnaf atau ra'al ahnaf fi yadi rajulin dirhaman. Imamu Ahnaf pernah melihat 1 dirham di tangan seorang laki-laki. Jadi Imamu Ahnaf bertemu dengan seorang laki-laki yang menggenggam 1 dirham. Ada uang di tangannya. Apa kata Imamu Ahnaf? Liman hadha? Uang yang ada di tanganmu itu milik siapa? Kita kalau ditanya seperti ini Bapak Ibu langsung kita marah. Enggak mungkin saya mencuri uang orang, mengambil uang orang. Tapi Imam Ahnaf, liman hadha? Ini uang di tanganmu itu milik siapa? Kata orang tersebut, li, itu punya saya wahai Ahnaf. Kata beliau, laisa huwalak. Uang di tangan Anda itu bukan milik Anda. Hatta tukhrijahu fi ajrin aw iktisabi syukrin. Sampai engkau menyedekahkannya. Uang itu bukan milik Anda sebenarnya. Bukan dikatakan Anda pemiliknya. Sampai Anda menyedekahkannya. Memberikannya kepada orang lain. Lalu beliau menyebutkan sebuah syair. Apa kata beliau? Anta lil mali idza amsakta. Sesungguhnya harta tersebut akan memiliki Anda, menguasai Anda. Anda menjadi budaknya ketika harta itu Anda tahan. Wa idza anfaqta fal malu lah. Namun sebaliknya ketika Anda menyedekahkannya, memberikan kepada orang lain, maka Andalah sebagai tuannya dan harta itu sebagai budak Anda. Seperti itu salafun salih memahami tentang harta Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Harta yang di tangan kita, yang ada di lemari kita, yang ada di bank, itu belum dikatakan milik kita sesungguhnya. Sebenarnya, sampai kita mengeluarkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih? Apa kata Rasulullah? Ada seorang hamba yang berbangga-bangga, mali, mali. Oh, ini harta saya, ini harta saya. Lalu apa kata Rasulullah? Innahu laysa lahu illa min thalathatin. Harta tersebut belum dikatakan milik dia sebenarnya kecuali 3. Ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan habis. Labisa fa'abla. Yang dia pakai kemudian usang. Wa a'ata faqatana. Yang dia belanjakan, yang dia sedekahkan untuk Allah dan dia simpan pahalanya di sisi Allah. Ini yang ketiga. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Dan di luar yang 3 kategori ini kata Rasulullah, maka akan habis harta tersebut dan akan ditinggalkan untuk orang lain. Harta itu 3. Yang kita makan, yang kita minum, setelah itu habis menjadi kotoran. Yang kedua pakaian yang kita beli, usang berlalu waktunya. Yang ketiga yang manfaatnya kekal abadi. Harta yang kita keluarkan, yang kita berbagi dengan orang lain, kita sedekahkan. Itulah harta yang sebenarnya. Yang akan kita dapatkan hasilnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya dari sisi Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, salafun salih, mereka memandang terkadang berbeda dengan pandangan kita. Mereka memandang Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mereka tidak pernah melihat ketika mereka memberikan harta mereka kepada si fakir, mereka menganggap, oh, dia bisa mendapatkan manfaat dari hartaku. Salafun soleh, mereka memandang terbalik dengan kita. Bahkan mereka menganggap bahwa mereka lah yang jauh lebih besar mendapatkan manfaat kepada si fakir dibandingkan si fakir mendapatkan manfaat dari sedekah yang telah kita berikan. Seperti ini salafun soleh memahaminya. Al-Imam Sya'bi masyhur dari beliau mengatakan, man lam yara nafsahu ila thawabi sadaqati ahwaj minal fakiri ila sadaqatihi faqad abtala sadaqatah. Siapa yang tidak menganggap, kata beliau, bahwa dirinya sangat butuh kepada pahala sedekah yang dia keluarkan, melebihi butuhnya si fakir kepada sedekah tersebut, maka sungguh telah gugur sedekah tersebut dari hadapan Allah. Kalau ada orang yang menganggap, Bapak Ibu, dia bersedekah kepada fakir, berbagi kepada miskin, dia menganggap, oh, si miskin sangat mendapatkan manfaat dari sedekahku. Kata Imam Sya'bi, telah gugur sedekahmu. Bahkan sesungguhnya, kata beliau, yang sangat banyak mendapatkan manfaat adalah orang yang memberi sedekah tersebut. Seperti ini mereka memahaminya. Bahkan sebagaimana kita katakan, musibah mereka rasakan kalau sekiranya mereka tidak bisa berbagi. Seperti ini salafun salih memahami sedekah. Radhiyallahu anhum anil jami'. Kepemurahan mereka dan kedermawanan mereka. Kita lihat kisah dari Talhah bin Abdullah ibnu Auf. Bagaimana kepemurahan beliau dan dibandingkan dengan kita. Disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatil Kubra. Tentang Talhah bin Abdullah ibnu Auf. Beliau pernah menjadi wali di kota Madinah sebelumnya. Bagaimana? Kana idza kana indahu malun fataha babaihi. Beliau kalau sekiranya memiliki harta di rumahnya, maka langsung beliau membuka dua pintu rumahnya. Dibuka lebar-lebar kedua pintu rumahnya. Yaghshahu ashabuhu wan nas. Dan orang-orang pun berdatangan masuk ke dalam rumah beliau. Beliau siapkan makanannya dan memberikan bekal kepada mereka setelah mereka pulang. Allahu Akbar. Wa idza lam yakun indahu malan aghlaqa babaih. Kalau sekiranya beliau tidak memiliki lagi harta yang bisa dibagi di rumahnya, maka kedua pintu rumah tersebut ditutup. Walam ya'tihi ahadun minan nas, dan orang-orang pun enggak datang lagi ke rumahnya. Sikap dan sifat beliau ini dicela oleh sebagian keluarganya. Dalam riwayat yang lain, istrinya mengambil. Ma fid dunya syarrun min ashabik. Wahai suamiku, tidak ada teman yang paling buruk dan paling jahat di atas permukaan bumi ini dibandingkan temanmu sendiri. Ja'u idza kana indaka syai', mereka datang mengunjungimu, menziarahimu, bersilaturahmi kepadamu ketika engkau memiliki sesuatu. Wa idza lam yakun lam ya'tu. Kalau sekiranya engkau tidak ada lagi yang bisa engkau berikan kepada mereka, maka mereka enggak pernah mengunjungimu, enggak pernah mendatangimu, enggak pernah menengokmu. Apa sikap suami Talhah bin Abdullah ibni Auf? Allahu Akbar. Apa kata beliau? Ma fid dunya khairu min haula. Wahai istriku, tidak ada teman di dunia yang lebih baik dibandingkan mereka. Allah. Kaget istrinya, kok bisa? Lau atawna fil usrati natakallafu bihim. Wahai istriku, kalaulah sekiranya mereka datang kepada kita dan kita dalam keadaan kesulitan, itu akan membebani kita untuk mengkhidmah mereka. Wa idza amsaku hatta ya'tiyana syai'un fa huwa ihsanun wa ma'rufun minhum. Kalau sekiranya mereka tidak datang kepada kita di saat kita kesulitan,
Kemudian ada Allah berikan kelapangan kepada kita. Baru mereka menengok kita. Ini merupakan akhlak yang sangat baik dari mereka. Allahu Akbar. Lalu beliau melanjutkan, demi Allah, mereka datang menemui kita di saat kita bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Mereka bisa menengok kita, wahai istriku. Bisa datang ke rumah kita di saat kita memiliki kekuatan, memiliki harta untuk berbagi dengan mereka. Dan mereka tidak datang kepada kita di saat kita tidak mampu untuk menolong mereka. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Di zaman sekarang kita Bapak Ibu, kalau ada teman seperti ini kira-kira bagaimana sikap kita? Langsung putus waktu itu. Tetapi mereka memiliki, Masya Allah, insyarahu sadr, jiwa yang bersih dan dada yang lapang. Sikap yang jelek tersebut, pengkhianatan dalam persaudaraan itu, dia anggap itulah yang dikatakan dengan kebaikan. Namun kita melihat kedermawanan beliau. Ya mungkin situasinya berbeda sekarang ya. Kita kalau sekarang melakukan, wah, ketika ada kita membuka pintu, di saat ada, mungkin pintu kita akan didobrak. Ketika di saat kita tidak memiliki harta. Kenapa? Karena mereka menganggap ketika pintu kita ditutup, jangan-jangan masih disimpan hartanya. Tetapi kondisinya berbeda dengan mereka. Thalha bin Abdullah ibni Auf, ketika memiliki harta, beliau membuka pintu rumah selebar-lebarnya. Orang berdatangan, sahabat beliau, orang-orang lain, disiapkan hidangannya, dibekali dengan harta dan lain sebagainya. Ketika beliau tidak memiliki sesuatu yang bisa dia bagi, pintu rumahnya dia tutup. Rahimahullah. Dan secara zahir kita melihat ini adalah benar adanya sebuah sikap yang tidak baik dari teman beliau. Pengkhianatan dalam persaudaraan. Namun beliau rahimahullah ta'ala menganggap ini sebuah kebaikan. Kenapa? Mereka datang di saat kita mampu mengulurkan tangan kepada mereka. Dan mereka menjauh dari kita di saat kita tidak mampu untuk menolong mereka. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bulan Ramadan. Oleh karena itu kita katakan, inilah ajang untuk kita menjadi orang yang lebih dermawan. Yakinlah Bapak Ibu, yang kita berikan itulah sesungguhnya yang kita miliki. Itulah sesungguhnya yang akan kita dapatkan. Balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita simpan, tidak akan kita dapatkan. Kecuali kalau sekiranya orang setelah kita memanfaatkannya dan menyedekahkannya untuk kita. Namun apakah kita akan menunggu orang lain yang akan melakukan kebaikan untuk kita? Selagi kesempatan masih ada, kita pergunakan ajang ini untuk melakukan kebaikan kepada Allah. Bukankah Allah telah ceritakan dalam Al-Quran Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang meninggal, yang sakarat, tidak ada penyesalannya kecuali ingin kembali ke dunia untuk melakukan amalan soleh. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Qala rabbirji'un. Apabila ajal telah datang kepada salah seorang di antara mereka, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Semoga aku bisa melakukan amalan soleh yang selama ini aku tinggalkan. Apa amalan soleh yang telah dia tinggalkan tersebut? Apa yang ingin dia lakukan? Yang ingin dia lakukan adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di akhir surat Al-Munafikun. Apa kata Allah di sana? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi irji'un. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sedekahkanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepada kalian. Sebelum datangnya kematian, lalu kalian mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak menangguhkan waktuku walaupun hanya seketika? Fa'asaddaka wa akum minas salihin. Biar saya bisa bersedekah. Allahu Akbar. Coba lihat. Ditangguhkan sejenak ya Allah.
Beri saya waktu untuk bisa berbagi dan bersedekah kepada orang-orang lain. Dan saya ingin menjadi orang yang soleh. Hayata, hayata. Nggak akan mungkin. Kalla inna kalimatun huwa qailuha. Nggak mungkin. Yang sudah meninggal tidak akan mungkin lagi kembali ke dunia. Inilah penyesalan orang-orang yang meninggal. Mereka memiliki kesempatan untuk berbagi. Mereka memiliki kesempatan untuk memberi kepada orang lain. Bersedekah. Namun tidak dipergunakan kesempatan itu dengan baik. Penyesalan datang kepadanya ketika ajal menjemput. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum datangnya waktu penyesalan, sebelum datangnya waktu menutup semua amalan-amalan kebaikan, maka mari kita pergunakan apapun yang kita miliki untuk berbagi. Untuk berbagi. Sebagaimana kita sebutkan sebelum kisah Abul Khair. Bahkan beliau tidak memiliki di rumahnya kecuali hanya bawang. Terkadang hanya sepotong roti. Dibawa ke masjid. Sehingga orang-orang mengatakan, wahai Abul Khair, bukankah bawang itu akan meninggalkan aroma yang tidak baik di bajumu? Kata beliau, akan tetapi saya ingin bersedekah. Dan saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya bagi di rumah saya kecuali hanya ini. Rahimahullahu ta'ala. Beliau berbagi apa yang beliau miliki. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berbagi. Kesempatan masih ada, semoga Allah panjangkan umur kita. 1 pekan ke depan kita mendapatkan Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah bahwa Allah menolong kita, memberikan taufik kepada kita. Dan menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang paling baik yang pernah kita lalui sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wafaqakumullahu lima yuhibbu wa yarda. Wa akhirul kalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.